Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Ramadan, absen 10 dari kelas 10 RC. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang website kasir yang saya buat. Ini kita pertama kali membuka PHP MyAdmin dulu dengan tampilannya seperti ini. Terus kita membuat database yang bernama Rizky_10. Di dalam database Rizky_10 kita membuat tabel user yang ini ya. Dalam tabel user berisi 1 ID, 2 username, 3 password. Nah, ID itu diberi primary key, type-nya integer, ekstranya auto increment. Terus username diberi unique, type-nya varchar 50. Terus password type-nya varchar 255. Nah, setelah membuat tabel user, kita melanjutkan untuk membuat tabel barang. Di dalamnya berisi 1 ID dan diberi primary key, type-nya integer, ekstranya auto increment. 2 kode, type-nya varchar 255. Collection-nya UTF-8MB4 underscore 0900 underscore EI underscore CI. 3 nama, type-nya sama, collection-nya juga sama. 4 harga, type-nya integer. 5 jumlah, type-nya integer. Setelah membuat tabel barang, kita membuat tabel transaksi. Di dalam tabel transaksi berisi 1 ID, 2 barang ID, 3 jumlah, 4 total, 5 bayar, 6 kembalian, dan 7 tanggal. ID diberi primary key, type-nya integer, ekstranya auto increment. Barang ID juga sama, integer, jumlah juga sama integer, total juga sama integer, bayar juga sama integer, dan 6 juga sama integer. Tanggal itu timestamp type-nya digunakan untuk menghitung waktu. Nah, defaultnya ini diberi current timestamp yang berisi untuk itu tanggal tadi. Ekstranya itu default generate, digunakan untuk otomatis membuat tanggal. Nah, kemudian kita masuk ke VS Code untuk melihat codingannya.
Nah, kita pertama itu membuat koneksi .php. Koneksi ini untuk menghubungkan database ke dalam codingan. Nah, ini menghubungkan ini ke dalam codingan. Ini didapat dari namanya itu. Ini username nya, passwordnya tidak ada, database-nya bernama Rizky_10. Setelah membuat koneksi, kita langsung membuat login yang ada di index.php. Nah, include itu untuk koneksi ini digunakan untuk menyambungkan ke sini, dan ini digunakan untuk menyambungkan ke database. Kemudian $post_login ini digunakan untuk loginnya. $username dan password ini didapat dari tabel user ini, dari sini. Nah, ini diarahkan untuk ke satu. Setelah membuat login, kita tunjukkan hasilnya. Hasilnya itu kita cari seperti ini, indeks. Nah, hasilnya nanti seperti ini, tampilannya seperti ini. Nah, setelah membuat login, kita membuat halaman dasar yang bernama home.php, dan nanti untuk transaksinya di dalam sini kita memerlukan ini juga untuk menghubung. Terus session start ketika sudah terhubung. Ini untuk memberi perintah ya. $query ini diambil untuk mengambil data dari database. Database-nya itu kan tabel barang. Lah, tabel barangnya itu nanti diambil dari sini. Nah, eksekusi ini fungsinya untuk menjalankan. Terus option value ini dua ini digunakan untuk menampilkan barang. Dan ini juga harus sama agar bisa tertampil dan tidak error. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Ke sini. Dan setelah itu kita membuat barangnya ini untuk menampilkan barang ya. Ini diberi awalan yang sama. Terus ini digunakan untuk mengambil data dari barang tadi. Ini juga harus sama dengan ada yang di tab database agar tidak error. Nah, contohnya nanti kita bisa lihat ke sini. Ini
awalannya ini didapat dari sini sama. Nah, kita kembali. Setelah itu kita ke transaksi. Transaksi ini digunakan untuk awalan koneksi PHP yang sama. Ini bedanya, ini transaksi karena mengambil dari transaksi. Select from tabel barang ini mengambil data barang yang akan dibeli. Nah, cara dapat total bayarnya itu gimana sih? Gini caranya. Total bayar sama dengan didapat dari data barang atau harga dikali jumlah. Nah, kembalian itu didapat dari bayar dikurangi total bayar. Nah, kalau tanggal itu didapat dari timestamp tadi yang ini. Yang ini tadi didapat dari ini tadi. Terus kita langsung ke cetak aja ya. Ini cetaknya itu mengambil data transaksi untuk mencetak struk, dan ini digunakan tanggal tadi dan jumlah total harganya dan kembalian. Nah, contohnya nanti seperti ini. Seperti ini, misalnya sabun ini bahannya 5.000, jumlahnya 1 ya. Nanti cetak. Jadi ini langsung ya, langsung kehubung. Terakhir seperti ini. Nah, terus kembali. Yang terakhir itu kita setelah membuat cetak, membuat logout. Logout itu dibutuhkan setelah session start. Session start itu ketika sudah login. Nah, logout itu tinggal ditambah session destroy. Tadi keluar location-nya index PHP. Jadi di sini langsung saja logout dan berhasil. Itu sekian dari saya. Bila ada salah kata dan ada sedikit kekeliruan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.